Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sob, kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Mbak Nafila. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, agar channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa dari kampung Mojosari. Penduduknya mayoritas bertani. Para pemudanya kebanyakan pengangguran yang setiap hari hanya nongkrong di pos ronda. Kampung itu sama sekali tidak terkenal. Bayi yang lahir di sana seakan sudah ditentukan garis hidupnya. Ya, apalagi kalau bukan menjadi orang melarat. Namun, ada hal yang tidak lazim di kampung Mojosari. Pernikahan di kampung itu hanya bisa dilakukan tengah malam. Tidak ada keramaian, apalagi pesta meriah. Orang-orang di kampung Mojosari malah takut kalau ada yang menikah di kampung mereka. Seperti yang terjadi malam itu. Semua orang menutup pintu rumah mereka rapat-rapat karena tahu kalau akan ada orang yang menikah. Di sebuah rumah kayu yang lebih pantas disebut gubuk, digelar sebuah pernikahan sederhana. Gubuk itu bukanlah rumah si mempelai wanita atau pria, tapi memang pernikahan di kampung itu hanya boleh dilakukan di dalam gubuk tersebut. Hanya ada satu kamar di sana yang tidak boleh dibuka oleh siapapun, kecuali Ki Suratman, tetua di kampung itu. Setiap ada yang menikah, maka di dalam gubuk itu akan terdengar suara jeritan wanita yang pasti membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Anjani, seorang mempelai wanita, sudah didandani dengan sangat cantik. Ia memakai gaun adat Jawa berwarna hitam dengan pernak-pernik berwarna emas yang menghiasi pakaiannya. Bima, sang mempelai pria, juga tidak kalah gagah. Ia juga memakai pakaian adat Jawa. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sawo matang. Dia bukan orang Mojosari. Dia seseorang pembisnis kopi dari kota yang awalnya hanya mencari hasil panen kopi di Jawa Timur. Hingga akhirnya Bima sampai di Mojosari dan bertemu dengan Anjani. Di dalam gubuk itu hanya ada kedua mempelai, orang tua mereka, dan seorang pengulu yang tak lain adalah Ki Suratman. Sebelum akad dilangsungkan, Ki Suratman yang juga berpakaian adat Jawa berjalan ke arah kamar. Dia membawa semangkuk air garam di tangan kanannya. Bibirnya bergetar mengucapkan mantra yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ia letakkan mangkuk itu di depan pintu yang terlihat sudah sangat usang. Tangan kanannya merogoh sebuah kunci. Pintu dikunci menggunakan rantai. Ki Suratman membukanya. Dia masuk seorang diri ke dalam kamar itu. Di dalam sana tampak gelap sekali. Bau busuk menguar menusuk hidung Ki Suratman. Lampu 5 watt yang berkedip-kedip dinyalakan. Dan tampaklah sesosok wanita berpakaian pengantin yang kedua kakinya dipasung, menggunakan balok kayu berukuran besar. Kedua pergelangan kakinya lecet dan berdarah. Rambutnya kusam dan sangat panjang seperti sudah bertahun-tahun tidak dipotong. Tubuhnya kurus kering, giginya hitam, mulutnya juga bau busuk. Wajahnya kotor sekali. Maklum, wanita itu tidak pernah dimandikan. "Kanti, doakan warga kita mau menikah," kata Ki Suratman sambil menatap si Kanti. Kanti malah tersenyum dingin. Perlahan ia mendongak ke wajah Ki Suratman.
Salah satu dari mereka pasti mati. Katanya, jangan ngomong begitu. Anjani itu masih ada hubungan keluarga denganku. Timpal Ki Suratman memberitahu Kanti kalau sang mempelai wanita masih ada hubungan keluarga dengannya. Setelah itu, ia menaburkan air garam dari mangkok pada luka di pergelangan kaki Kanti. Hal tersebut membuat wanita itu berteriak kesakitan. Itu merupakan salah satu ritual agar kedua mempelai selamat dari mara bahaya. Setelah itu Ki Suratman memadamkan kembali lampu kamar dan mengunci pintunya. Ia duduk di hadapan kedua mempelai. Bima dan kedua orang tuanya tampak tegang sekaligus ketakutan dengan apa yang mereka dengar saat ini. Kanti masih berteriak kesakitan sambil merancau tidak jelas. "Itu siapa, Ki?" tanya Bima. "Dia Kanti." "Kenapa dia dikurung, Ki?" tanya ayahnya Bima. "Ceritanya panjang, lain kali akan aku ceritakan. Sekarang kita lanjutkan saja pernikahan ini," kata Ki Suratman. "Tapi kami berdua sudah aman kan, Ki?" tanya Anjani si mempelai wanita. "Tentu saja, aku sudah melakukan semua ritualnya," jawab Ki Suratman. "Kenapa kita harus menggelar pernikahan tengah malam seperti ini, Ki?" tanya Ibu Bima. "Di Mojosari memang harus kayak gini. Kalau nikahnya siang, salah satu dari mempelai bisa celaka." Ki Suratman menjawab sambil senyum ramah. Kedua orang tua Bima mulai tidak tenang. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada anaknya. Kalau tahu begini, mungkin saja mereka tidak akan mengizinkan Bima menikah dengan orang Mojosari. Sesaat setelah Bima mengucapkan akad nikah, pintu kamar Kanti bergetar hebat. Dari dalam kamar itu terdengar suara Kanti tertawa terbahak-bahak. "Dia bakal jadi temanku," Kanti berteriak. Siapa yang akan menjadi temannya? Apakah itu sebuah ancaman bagi kedua mempelai? Semua orang yang ada di dalam gubuk itu ketakutan kecuali Ki Suratman. Ia bangkit lalu mendekat ke arah kamar Kanti. Pintu itu berhenti bergetar, sampai akhirnya suara Kanti tidak lagi terdengar. Ki Suratman kembali duduk di hadapan kedua mempelai. Ia berkata kepada mereka kalau semuanya masih aman terkendali. Tapi mereka tetap saja ketakutan dan sangat cemas. "Tolong ceritakan yang sebenarnya, Ki. Apa yang terjadi di kampung Mojosari ini?" tanya Bima. Bima menatap wajah Ki Suratman. Pertanyaan itu cukup mewakili rasa penasaran kedua orang tua Bima. Sebelum Ki Suratman bercerita, ia menoleh ke arah Anjani dan kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Anjani malah tertunduk lesu. "Ceritakan saja, Ki," kata Bapak Anjani. Ibu Anjani juga mengangguk kepada Ki Suratman. Ki Suratman menarik nafas dalam lalu mengembuskannya perlahan. Ia mulai bercerita. "Dulu di Mojosari ini ada seorang dukun yang sangat disegani. Dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, membuat penglaris usaha, bahkan bisa mendatangkan jodoh seseorang," ujar Ki Suratman. Dia mengubah posisi sila terlebih dahulu sebelum melanjutkan cerita. Ki Suratman menarik nafas. "Sayangnya dukun itu malah melakukan ritual terlarang yang menyebabkan kampung kami dikutuk." "Ritual apa, Ki?" tanya Bima. "Muji setan," jawab Ki Suratman. "Itu ritual untuk apa, Ki?" Bima semakin penasaran. Awet muda, dukun itu percaya dengan janji-janji setan dan ingin hidup abadi. Akibatnya kampung kami terkutuk. Setiap ada orang kampung Mojosari yang menikah, beberapa hari kemudian salah satu mempelai pasti akan mati. Kami sudah coba untuk melangsungkan pernikahan di luar Mojosari, tapi tetap saja sama. Salah satu mempelai pasti mati, entah itu sakit atau kecelakaan.
Jelas Ki Suratman. Batalkan saja pernikahan ini, Ki. Bima, ayo kita pulang. Mendengar cerita Ki Suratman, ayah Bima langsung menarik lengan anaknya. Ceraikan istrimu malam ini juga, tambah ibu Bima. Anjani tertunduk sambil menangis sesegukan di pelukan kedua orang tuanya. Yang dia takutkan ternyata terjadi. Dari awal Anjani sengaja tidak memberitahu Bima soal rahasia kampung Mojosari. Ia takut Bima tidak mau menikahinya. Enggak Bu, aku udah terlanjur sayang sama Anjani, tutur Bima. Ia menatap ibunya dalam-dalam. Cari perempuan lain saja, ini kampung setan, nanti kamu celaka, bentak ayah Bima. Cukup. Ki Suratman berdiri, wajahnya kini penuh emosi. Itu membuat semua orang di ruangan terdiam dan hanya menyisakan suara tangis Anjani. Kedua orang tua Anjani tidak banyak cakap karena mereka sudah sangat tua. Mojosari bukan kampung setan. Kalau kalian tidak mau menikahkan anak kalian dengan Anjani, ya silahkan ceraikan. Tapi ingat, Bima sudah pernah melakukan akad dengan orang Mojosari. Dan aku akan lepas tangan kalau nanti ada hal buruk yang menimpa anak kalian. Ujar Ki Suratman. Bajingan. Ayah Bima merenggut baju Ki Suratman. Buru-buru Bima menahan ayahnya itu. Dengarkan Bima ya. Nada suara Bima meninggi. Apapun yang terjadi, Bima tidak akan menceraikan Anjani. Lagi pula, ayah sama ibu tenang saja. Selama kita menuruti arahan Ki Suratman, Bima yakin semua akan baik-baik saja. Iya kan Ki? Bima menoleh ke arah Ki Suratman dengan tenang. Ki Suratman menganggukkan kepalanya. Ceritaku belum selesai. Kalian sudah marah saja. Dengarkan dulu sampai selesai. Ki Suratman kembali duduk sila. Kalian semua jangan khawatir. Selama kita melakukan ritual pernikahan ini dengan benar, aku yakin kedua mempelai akan baik-baik saja. Ayah Bima mengatur nafasnya. Ia sebisa mungkin menahan emosi. Ia lalu bertanya kepada Ki Suratman soal dukun yang membuat petaka di kampung Mojosari. Di mana dukun itu sekarang? Ki Suratman menoleh ke arah kamar Kanti. Ia lalu berkata dengan perlahan, dukun itu adalah Kanti. Ia ada di dalam kamar itu. Tunjuk Ki Suratman. Kalau memang dia dukunnya, kenapa warga kampung ini tidak langsung membunuhnya saja? Semakin lama semakin banyak pertanyaan yang bermunculan di kepala Bima. Kalau kami membunuhnya, kami khawatir Kanti malah jadi setan dan meneror warga kampung. Jadinya kami biarkan saja dia hidup dan kami pasung agar tidak bertindak macam-macam. Jelas Ki Suratman. Tidak lama setelah Ki Suratman berbicara, terdengar suara derit balok kayu seperti diseret, disusul dengan suara ketukan dari dalam pintu kamar Kanti. Sebaiknya kita pergi dari gubuk ini, saran Ki Suratman. Kedua orang tua Bima keluar lebih dahulu dari gubuk itu tanpa berkata apapun kepada anaknya. Bima, Anjani, dan kedua orang tuanya menyusul dari belakang. Dan Ki Suratman yang paling terakhir keluar dari gubuk. Ia memadamkan lampu gubuk dan mengunci pintunya dengan rantai. Di dalam kamar Kanti gelap gulita. Perempuan itu menggerak-gerakkan kedua kakinya. Ia juga menggoyangkan tubuhnya perlahan lalu tersenyum mengerikan. Air liurnya menetes ke sembarang arah. Kemudian Kanti berkata dengan suara serak dan pelan. Anjani, desis Kanti. Keesokan paginya, kampung Mojosari masih tampak mencekam. Para pemuda yang biasanya nongkrong di pos ronda kini memilih berdiam diri di rumah. Mungkin karena semalam ada orang yang menikah di gubuknya si Kanti. Mereka yakin kalau pernikahan di kampungnya itu membawa sial. Jadi biasanya mereka akan mengurung diri di dalam rumah selama 3 hari. Lain halnya dengan Ki Suratman. Dia tidak percaya dengan mitos itu. Sepagi ini dia sudah berada di kandang kuda miliknya. Setiap pagi Ki Suratman memang rajin memandikan kuda kesayangannya. Di rumahnya, Ki Suratman tinggal berdua dengan pembantunya, Mbok Hafsah. Walau sudah tua, Mbok Hafsah masih tampak lincah dan cekatan kalau diperintah oleh Ki Suratman. Selain membersihkan rumah majikannya,
Mbok Hafsah juga rutin mengantarkan makanan untuk Kanti. Tidak seperti warga kampung lainnya, Mbok Hafsah sama sekali tidak takut pada Kanti. Dia sudah terbiasa berinteraksi dengan perempuan malang itu. "Mbok Hafsah," panggil Ki Suratman. Tangannya masih sibuk menggosok tubuh kuda dengan sikat. "Iya, Ndoro," sahut Mbok Hafsah. Dengan tergopoh-gopoh dia muncul dari dapur. "Kanti udah dikasih makan?" tanya Ki Suratman tanpa menoleh ke arah Mbok Hafsah. "Belum, Ndoro," jawab Mbok Hafsah sambil tertunduk. "Ya udah, sana kasih makan," ujar Ki Suratman. "Baik, Ndoro." Mbok Hafsah segera beranjak ke dapur lagi. Sesaat kemudian dia muncul kembali dengan membawa rantang nasi. Ia lalu pergi ke gubuknya Kanti. Mbok Hafsah sebenarnya kasihan melihat kondisi Kanti. Dia ingin sekali memandikan perempuan malang itu, tapi Ki Suratman melarangnya. Sesampainya di depan gubuk, Mbok Hafsah membuka rantai yang membelenggu pintu gubuk. Ia pun masuk ke dalamnya, dilanjutkan dengan membuka rantai pintu kamar Kanti. Pintu itu perlahan dibuka menimbulkan suara derit yang nyaring. Seketika saja, rantang yang dibawa Mbok Hafsah jatuh. Nasi dan tempe tumpah acak-acakan. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung lari sekuat tenaga untuk memberitahu Ki Suratman. Tidak sampai 10 menit, Mbok Hafsah sudah sampai di halaman kandang kuda Ki Suratman. Dia tidak langsung berbicara, napasnya tersenggal. "Ndoro, Kanti," kalimatnya terputus. "Kamu itu kenapa, Mbok? Ada apa sama si Kanti?" Ki Suratman juga ikut panik. "Kanti hilang, Ndoro." Akhirnya kalimat itu keluar dari mulut Mbok Hafsah. "Hah? Hilang? Yang benar kamu, Mbok?" "Sumpah, Ndoro, saya nggak lihat Kanti di kamarnya. Bahkan balok pasungnya juga hilang." "Bangsat," umpat Ki Suratman. Dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah keris. Pastilah itu keris sakti. Dulu keris itu pernah ia gunakan saat menangkap Kanti. Ki Suratman pergi ke gubuk Kanti. Dan benar saja, apa yang dikatakan Mbok Hafsah. Si Kanti menghilang, bahkan balok pasungnya juga hilang. Ini aneh, tidak butuh waktu lama, kabar tentang hilangnya Kanti langsung menyebar ke seluruh warga kampung Mojosari. Kabar itu membuat mereka panik dan ketakutan. Jadi selama Kanti dikabarkan hilang, kampung itu seketika tambah sepi. Hanya orang-orang pilihan Ki Suratman saja yang berkeliaran setiap malam untuk mencari keberadaan Kanti. Tidak terkecuali dengan Bima dan Anjani. Sudah beberapa hari ini mereka terdiam diri di rumah. Bima sudah punya rencana akan membawa Anjani ke kota. Dia yakin kehidupan mereka di sana akan lebih nyaman ketimbang di Mojosari. Malam itu Anjani sedang mematuh diri di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang. Bima masuk ke dalam kamar dan langsung menyentuh kedua pundak istrinya itu. Bima memeluk istrinya lalu membaringkannya di atas kasur. Namun baru saja Bima hendak merangkul istrinya, tiba-tiba Anjani berteriak. Ia melihat bayangan Kanti terpantul di cermin. "Kenapa, sayang?" tanya Bima kaget. "Tadi ada Kanti di cermin." Napas Anjani terengah-engah. Raut wajahnya sangat ketakutan. "Mana? Gak ada kok," kata Bima. Padahal jelas-jelas Anjani baru saja melihat Kanti berpakaian pengantin sedang berdiri di cermin. Anjani juga melihat kalau kedua kaki Kanti masih dipasung. Sesaat setelah Anjani melihat bayangan Kanti, tiba-tiba ia meringis kesakitan. Tangannya mencoba menggapai-gapai punggungnya yang terasa ada sesuatu. "Ada apa, sayang?" "Punggung aku sakit," jawab Anjani sambil meringis. Bima memeriksa punggung istrinya. Ia menemukan benjolan kecil sebesar biji kelereng di punggung istrinya sebelah kanan. "Ada benjolan. Besok kita periksa ke dokter ya." Bima menutup kembali baju istrinya. Semalam suntuk Anjani tidak bisa tidur. Benjolan itu seakan bergerak-gerak, bikin ngilu dan perih.
Beberapa kali ia membangunkan suaminya karena rasa sakit itu semakin parah. Keesokan paginya, wajah Anjani pucat. Tubuhnya juga lemas. Tanpa pikir panjang lagi, Bima meminta izin kepada orang tua Anjani untuk membawanya ke kota. Benjolan di punggung Anjani harus diperiksa oleh dokter spesialis. Jam 9 pagi, Bima dan Anjani sudah berkemas. Mereka berangkat menggunakan mobil SUV. Sambil menyetir sesekali, Bima memperhatikan istrinya yang semakin pucat itu. Dia khawatir kalau nanti benjolan itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Sesaat sebelum mobil mereka keluar dari kampung Mojosari, tiba-tiba Bima melihat Kanti berdiri di antara pohon bambu di pinggir jalan. Bima menelan ludah. Dia mencoba untuk tenang dan tetap fokus menyetir mobil. Sampai akhirnya Bima bisa membawa Anjani ke dokter dan pulang ke rumahnya. Bima punya rumah di kota metropolitan. Rumah itu ia beli 2 tahun lalu. Setelah resmi menjadi miliknya, Bima mengubah rumah itu menjadi nuansa Jawa. Maksudnya, biar dia merasa ada di kampung halaman. Sebenarnya rumah ini jarang sekali Bima tempati. Maklum, dia itu adalah seorang pembisnis kopi. Jadi, ia lebih sering tinggal di luar kota ketimbang di rumah mewahnya itu. Selama Bima berada di luar kota, rumah itu hanya dijaga oleh seorang satpam. Itu pun hanya menjaga keamanannya. Urusan bersih-bersih itu bukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, saat pertama kali Anjani menginjakan kaki di rumah Bima, ia terkejut karena tidak menyangka kalau suaminya punya rumah sebesar ini di kota. Dia juga bingung bagaimana cara membersihkan rumah sebesar itu. Debu menempel di mana-mana. Banyak juga sarang laba-laba. "Mas, rumah ini sudah berapa tahun gak kamu tempati?" tanya Anjani. "Dari pertama beli sekitar 2 tahun lalu. Habisnya aku selalu sibuk di luar kota." "Sayang sekali ya mas, padahal rumahnya bagus banget." "Aku sengaja beli rumah ini buat persiapan aja, biar kalau udah berkeluarga, aku gak bingung nyari rumah. Dan mulai dari sekarang, kita akan tinggal di rumah ini." "Aku bingung cara bersihin rumah sebesar ini, mas," ucap Anjani. "Jangan khawatir, kamu istirahat aja, nanti biar aku suruh orang buat bersihin rumah kita ya." Bima dan Anjani menempati kamar yang dekat dengan ruang tamu. Kamar itu juga bernuansa etnik Jawa. 1 minggu sudah Anjani tinggal bersama Bima di rumah itu. Tapi benjolan di punggungnya tidak kunjung sembuh. Sekalipun Anjani sudah dioperasi, benjolan itu tetap tumbuh lagi. Sekarang benjolan malah bertambah menjadi 3. Bengkaknya terus membesar seperti akan pecah. Bima sudah membujuk Anjani untuk dirawat di rumah sakit. Tapi dia tidak mau. Anjani tidak mau menjadi orang pesakitan. Akhirnya setiap hari dokterlah yang berkunjung ke rumah Bima untuk memeriksa secara rutin kondisi Anjani. Sayangnya semakin lama kondisi Anjani semakin memburuk. Benjolan itu memang sudah agak kempes, tapi warna kulit punggungnya seperti memar dan busuk. Sekarang Anjani hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Di saat seperti itu, Anjani meminta sesuatu pada Bima. Itu adalah permintaan pertamanya dari semenjak menikah dengan Bima. Walaupun Bima ini terbilang kaya raya, tapi Anjani tidak pernah meminta apapun kepada suaminya. Baginya hidup bersama Bima sudah lebih dari cukup. "Mas, aku boleh minta sesuatu?" tanya Anjani dengan nada bicara yang pelan. "Boleh sayang, kamu mau minta apa?" "Aku minta dibelikan balon berbentuk hati, warna merah jambu. Mas masih ingat kan pertama kita ketemu di pasar malam itu? Mas ngasih aku balon bentuk hati." "Iya sayang, hari ini juga aku akan belikan," kata Bima sambil mengecup kening istrinya. Tidak butuh waktu lama, Bima bisa menemukan balon gas warna merah jambu dan berbentuk hati. Balon itu ia ikatkan di tempat tidur Anjani dan dibiarkan melayang di atas. Malam itu mereka tidur bersama. Ia sangat mencintai Anjani. Tengah malam, Anjani membangunkan suaminya. Wanita itu terlihat segar.
Wajahnya juga tidak pucat lagi. Dalam kondisi mengantuk, Bima bangun. Ia terkejut saat melihat Anjani bisa bangun. "Mas, aku sembuh," kata Anjani sambil tersenyum. "Wah, alhamdulillah kalau begitu." Bima sangat senang melihat wajah istrinya yang tampak segar. "Mas, temani aku yuk," ajak Anjani. Ia turun dari tempat tidur. "Kemana?" Bima melirik jam dinding, masih jam 2 dini hari. "Ke kolam renang belakang rumah kita." Bima mengiyakan ajakan istrinya. Dia pun turun dari tempat tidur. Malam-malam begini, Anjani berendam di dalam kolam renang. Bima sudah melarangnya, tapi Anjani memang bandel. Sesekali dia malah mencipratkan air ke arah Bima. Tepat jam 3 dini hari, mereka berdua kembali ke tempat tidur. Bima memeluk tubuh istrinya dan itu menjadi pelukan terakhir. Sebab keesokan paginya, Anjani meninggal dunia. Dia tidur untuk selamanya. Bima menangis, bahkan ia berteriak di samping jasad Anjani. Ia tidak menyangka kalau kebahagiaannya sesingkat itu. Orang tua Anjani dijemput, begitupun dengan orang tua Bima. Mereka semua berkumpul di kamar Anjani. Sementara itu mayat Anjani dibaringkan di atas tempat tidur dan sudah dikafani oleh Bima sendiri. "Bu, Pak, aku mau memakamkan Anjani di kamarku sendiri." Jelas saja itu membuat orang tua Anjani kaget. "Gak bisa, Anjani akan kami bawa ke Mojosari," kata bapak Anjani yang sudah tua itu. "Aku masih sayang sama dia, Pak. Kumohon, izinkan aku memakamkannya di kamar ini. Aku janji akan merawat makam Anjani dengan baik." "Udah gila kamu, Bim. Biarkan Anjani dikubur di kampung halamannya," timbal Ibu Bima. "Aku belum siap kehilangan Anjani." Bima tertunduk sambil menangis. "Menurut ayah, biarkan saja Bima mengubur istrinya di kamar ini." Kini ayah Bima membela. Kedua orang tua Anjani terdiam. Mereka seperti tengah mempertimbangkan permintaan Bima. "Ya sudah, kalau itu mau kamu. Tapi kamu harus jaga kuburan anak kami dengan baik," kata ayah Anjani yang akhirnya mengiyakan keinginan Bima. "Kalian sudah gila. Mana mungkin ada kuburan di dalam kamar?" bentak ibunya Bima. "Biarkan saja, Mah. Itu kemauan anak kita." Ayah Bima tetap membela anaknya. Maka malam itu juga lantai kamar Bima dibongkar. Anjani dikuburkan di dalam kamar itu. Balon gas berbentuk hati diikatkan di batu nisan Anjani. Mereka tidak menyadari satu hal, bahwa di sudut ruangan kamar Bima yang remang, Kanti berdiri menyaksikan pemakaman Anjani. Kanti sudah sejak lama ada di kamar itu. Dari awal dia memang mengikuti Anjani. Bima rela melewatkan banyak klien potensialnya demi merawat makam Anjani. Bisnis kopi yang dia kelola perlahan pendapatannya kian menurun. Setiap pagi dan sore Bima rajin menyiram makam istrinya itu. Walaupun dia sangat menyayangi makam istrinya, Bima tidak tidur di kamar itu, melainkan mengisi kamar yang bersebelahan dengan makam. Suatu malam Bima terbangun. Dia mendengar suara pintu kamar sebelah dibanting berkali-kali. Suara itu sangat mengganggu. Bima heran siapa yang melakukannya. Padahal di rumah itu dia hanya tinggal sendirian. Pak Satpam tidak mungkin masuk ke dalam rumah tanpa izin Bima. Terpikirlah oleh Bima kalau yang membanting pintu kamar sebelah itu adalah maling. Ia buru-buru bangun lalu mengambil sebuah pistol yang ia beli dari pedagang ilegal. Sambil mengendap-endap, Bima mendekat ke pintu kamarnya. Dia harus berhati-hati. Dengan pelan, ia buka sedikit pintu kamarnya dan mengintip di celah pintu itu. Tidak sampai 10 detik, Bima dengan cepat menutup kembali pintu kamarnya. Dia kaget dengan apa yang dilihatnya barusan. Di pintu kamar tempat Anjani dimakamkan, ia melihat sosok Kanti sedang memainkan daun pintu. Wajahnya datar dan menakutkan. Rambutnya menjuntai panjang, mungkin sampai 10 meter merambat di atas lantai.
Bima masih mendengar suara pintu dibanting. Jantung Bima berdetak hebat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Bima kembali mengintip dari celah pintu, dan kali ini dia terjungkal saking kagetnya, karena si Kanti berdiri tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar Bima perlahan terbuka sedikit, mungkin hanya 1 jengkal dengan tangan orang dewasa. Masih dalam posisi duduk, Bima meringsut mundur sambil mengarahkan pistolnya ke pintu. "Salahku apa? Kenapa kau terus menggangguku?" bentak Bima. Tidak ada sosok yang muncul dari balik pintu itu. Bima bangkit sambil terus waspada dia mendekat ke arah pintu. Dari balik pintu itu ada seorang yang melempar sebuah kain kafan yang tampak kotor. Buru-buru dia keluar, lalu masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima mematung di depan pintu kamar istrinya. Kain kafan yang ia bawa seketika jatuh. Ada yang membongkar makam Anjani. Mayatnya diletakkan begitu saja di atas lantai tanpa kain kafan, alias telanjang bulat. Bima lari keluar rumah untuk memanggil Mang Asep, satpam penjaga rumahnya. Ia mau minta bantuan untuk menguburkan kembali mayat Anjani. Mang Asep yang malam itu sedang mendengkur di posnya, seketika terbangun karena Bima menggedor kaca jendela pos satpam. Mang Asep, tolongin saya, Mang," kata Bima dengan nada tinggi. Mang Asep dengan sigap memakai topi satpamnya dan keluar dari dalam pos. "Ada apa, Pak?" tanya Mang Asep. Dia ikut panik. Mang Asep menebak-nebak kalau rumah majikannya itu kemalingan. "Ayo ikut saya butuh bantuan Mang Asep sekarang." "Siapa?" Mang Asep penasaran, lantaran jarang sekali malam-malam begini Bima membangunkannya. Bima menyuruh Mang Asep untuk menunggu di depan kamar, sementara Bima akan mengkafani lagi istrinya itu. Bima langsung menghampiri Mang Asep setelah selesai mengkafani istrinya. Ia lalu menyuruh untuk mengambil cangkul di gudang. "Mang, malam ini nggak lihat orang masuk ke rumah saya kan?" tanya Bima sebelum Mang Asep mengambil cangkul. "Nggak lihat, Pak." "Oh iya, Mang Asep kan dari tadi tidur," kata Bima kesal. "Maaf, Pak, saya ketiduran. Memangnya ada apa ya, Pak?" "Makam istri saya ada yang bongkar." "Hah? Serius, Pak?" "Iya, Mang, cepat ambil cangkul, bantu saya menguburkannya lagi." Baik, Pak." Tidak lama berselang, Mang Asep muncul membawa 2 buah cangkul. Tangan Mang Asep bergetar saat menyentuh mayat Anjani yang mulai membusuk. Mang Asep turun ke dalam liang lahat. Dia menyambut mayat yang disodorkan Bima dari atas. Setelah itu, Bima ikut masuk ke dalam liang lahat. Sebelum mayat Anjani dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba Mang Asep melihat kedua mata Anjani melotot. Mayat itu lalu tersenyum dingin pada Mang Asep. Jelas saja Mang Asep kaget lalu berteriak. Refleks dia keluar dari liang lahat itu. Anehnya yang melihat kejadian mengerikan itu hanya Mang Asep. Sementara Bima tidak melihat keanehan apapun pada mayat Anjani. "Ada apa, Mang?" tanya Bima kaget. "Bu Anjani hidup lagi." Tunjuk Mang Asep ke arah mayat Anjani. Mang Asep melihat kalau Anjani itu melotot sambil tersenyum. Ia pun lari keluar dari kamar, meninggalkan Bima seorang diri di dalam liang lahat. "Mang Asep, tunggu, mau kemana, Mang?" panggil Bima dari dalam liang lahat. Pagi harinya, ia sedang susah payah mengubur kembali istrinya. Kedua tangannya gemetar membetulkan ikatan kain kafan. Kain itu lembab dan seringkali mudah copot. Keringat membasahi wajah Bima, sesekali menetes ke wajah istrinya yang mulai membusuk. Setelah berhasil menghadapkan jenazah ke arah kiblat, ia menutupnya dengan papan lalu menguburkannya kembali. Setelah selesai, Bima terkapar di samping kuburan istrinya. Dia sangat kelelahan hingga akhirnya tertidur pulas. Jam 10 pagi, Bima tergagah bangun. Kamar itu sangat kotor, tanah berserak di mana-mana.
Ia mengucek kedua matanya lalu beranjak ke dalam kamar mandi. Langkah Bima terhenti saat melihat tapak kaki berlumur tanah di atas lantai. Tapak itu mengarah ke kamar mandi. Perlahan Bima mengikutinya. Tapak kaki misterius itu merambat di dinding dan berhenti di dekat lampu. Di sana ada sebuah tulisan menggunakan noda tanah. Itu adalah tulisan Anjani. Bima sangat mengenal gaya tulisan istrinya. "Pergilah ke Mojosari, Mas." Begitulah pesan yang tertulis di sana. Sesaat setelah membacanya, tulisan itu lenyap begitu saja. Ada apa di Mojosari? Kenapa Anjani menyuruhnya untuk pergi ke sana? Karena penasaran, hari ini juga Bima akan berangkat ke Mojosari. Lagi pula memang ada yang belum terpecahkan dari semua kejadian ini. Apalagi tentang Kanti yang selalu menerornya. Tapi Bima tidak akan membiarkan rumah ini kosong dan akan membayar seseorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumahnya. Selesai mandi, Bima langsung menelpon sebuah yayasan penyalur asisten rumah tangga. Di kota ini, yayasan Rajin Bersahaja punya reputasi yang baik. Dan pagi ini yayasan itu menerima telepon dari Bima. Setelah sepakat soal gaji, pengelola yayasan itu pun memanggil Zulfa. Dia adalah salah satu pegawai baru di yayasan ini. Zulfa berasal dari kampung, umurnya 23 tahun. Dia baru 3 hari tinggal di yayasan. Dan hari ini adalah gilirannya untuk disalurkan sebagai asisten rumah tangga. "Zulfa, hari ini kamu dapat pekerjaan. Lokasinya nggak jauh dari yayasan," kata Bu Rini. Dia adalah pengelola yayasan ini. "Iya, Bu." Wajah Zulfa berbinar. Dia senang karena akhirnya mendapatkan pekerjaan. "Kerjanya nggak ribet. Orangnya mau pergi selama beberapa hari. Kamu cukup jaga rumah itu saja." "Baik, Bu." Zulfa mengangguk. "Kalau kamu kerja bagus, bisa jadi si pemilik rumah akan terus mempekerjakan kamu." "Saya akan bekerja sebaik mungkin, Bu," kata Zulfa. Hari itu juga Zulfa diantar oleh mobil yayasan menuju rumah Bima. Ia turun di depan gerbang. Tidak ada satu orang pun yang menyambut kedatangan Zulfa. Pintu gerbang itu dibiarkan terbuka sedikit. Pos satpamnya sepi, Zulfa celingukan dan dengan ragu dia masuk ke dalam halaman rumah Bima. Zulfa lalu berhenti di beranda rumah. "Permisi," kata Zulfa. Tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Ia lalu mengetuk pintu rumah itu. Seketika pintu dibuka, Bima akhirnya muncul. Ia sudah berpakaian rapi hendak berangkat ke Mojosari. "Ayo masuk," kata Bima. "Pekerjaan kamu mudah saja. Cukup jaga rumah ini. Kamu tidak perlu membersihkan seluruh ruangan. Kerja semampu kamu saja. Yang penting kamu harus selalu awasi rumah ini. Jangan sampai ada orang asing masuk. Aku sudah pasang CCTV di gerbang dan di halaman rumah. Kamu bisa cek setiap saat di layar CCTV. Ini uang cash buat makan kamu sehari-hari." Bima menyerahkan sejumlah uang. Tanpa berkenalan terlebih dahulu, Bima menerocos tanpa jeda membuat Zulfa harus fokus mendengarkan semua arahannya. Dan yang paling penting, Bima menoleh ke arah Zulfa. "Kamu lihat kamar itu?" Bima menunjuk ke kamar tempat Anjani dikubur. "Iya, Pak." "Jangan sekalipun masuk ke kamar itu ya. Apapun yang terjadi, kamu gak boleh masuk ke sana," ujar Bima. Wajahnya terlihat sangat serius bahkan terkesan mengancam. Baik, Pak. Ini kunci rumahnya dan ini kunci gerbang. Aku mau pergi untuk beberapa hari," kata Bima. Bima pun mengambil koper dan bergegas ke garasi mobil. Setelah Bima pergi, Zulfa masuk kembali ke dalam rumah. Ia mengunci pintu dan jendela rumah itu rapat-rapat. Sekarang tinggal Zulfa sendirian di dalam rumah. Zulfa melangkah mendekat ke sebuah foto pernikahan Bima dan Anjani yang cukup besar. Foto itu dipajang di ruang tamu. "Cantik," gumam Zulfa. Ia tersentak ketika mendengar seseorang membuka pintu kamar. Zulfa mengerutkan dahi. Ia memperhatikan wajah wanita yang muncul dari dalam kamar itu.
Wajahnya sama seperti di foto. "Istrinya Pak Bima ya?" tanya Zulfa. "Saya Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini." Malam itu Anjani duduk menghadap lemari. Ia meminta rambutnya disisir oleh Zulfa. Seharian bersama Zulfa, Anjani tidak banyak berbicara. "Rambut Bu Anjani bagus ya," puji Zulfa sambil tersenyum memandangi wajah majikannya di cermin. Anjani tidak menimpalinya. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong. "Bu Anjani ini asli mana ya?" tanya Zulfa. "Mojosari," jawabnya singkat. "Itu di Jawa ya?" Anjani mengangguk pelan. Bu Anjani kok di rambutnya banyak tanah?" Zulfa membersihkan butiran tanah yang menempel di rambut Anjani. "Aku bersihkan dulu ya, Bu," lanjut Zulfa. Ia meniup butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut Anjani. Tidak lama berselang, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. "Bu, ada yang ngetokin pintu, Zulfa cek dulu ya." Zulfa pun beranjak dari kamar Bima. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar tempat Anjani dikuburkan. Zulfa ingin sekali memeriksa kamar itu, tapi ia tidak diizinkan masuk oleh Bima. "Halo, ada orang di dalam?" tanya Zulfa. Tidak ada jawaban sama sekali, tapi suara ketukan pintu masih terdengar. Kemudian pintu itu terbuka sedikit. Zulfa mundur 3 langkah. Ia menjauh dari pintu itu apapun yang terjadi. Ia tidak akan masuk ke dalam kamar itu. "Kamu siapa?" tanya Zulfa tanpa melihat seorang pun yang muncul dari kamar itu. Zulfa yakin masih ada seseorang yang menghuni rumah ini. "Kanti," jawab seorang perempuan dari balik pintu kamar. Suara itu terdengar parau seperti orang yang sakit. Menjelang maghrib, Bima sudah sampai di Mojosari. Ia heran, kenapa kampung Mojosari sangat sepi. Kampung itu seperti ditinggalkan warganya. Ia berusaha untuk menemukan seseorang di kampung itu, tapi yang dia lihat hanya kawanan anjing melintas di depan mobilnya. Setibanya di rumah Anjani, Bima keluar dari mobil. Ia harus menggunakan senter untuk menerangi jalannya karena kabut begitu pekat. Bima heran, ada apa dengan kampung Mojosari ini? "Bu," kata Bima sambil mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. "Pak." Bima mengetuk kembali pintu itu. Ia lalu menggenggam gagang pintu rumah itu dan ternyata pintunya tidak dikunci. Di lantai rumah itu ada genangan air dan daun sirih yang berserakan. Bima memeriksa setiap kamar, tapi ia tidak menemukan siapapun. "Kemana mereka?" gumam Bima. Dia pergi ke halaman belakang rumah sambil berteriak memanggil orang tua Anjani. Di belakang rumah itu, samar-samar cahaya senternya menyoroti seorang yang sedang duduk sila membelakangi Bima. Itu seperti lelaki yang sedang bertapa. "Pak." Dengan hati-hati Bima mendekati lelaki itu. Semakin dekat wujud lelaki itu semakin jelas. Ia mengenakan baju celana panjang berwarna hitam. Ia juga mengenakan belangkon bermotif batik warna kuning. "Kemana perginya warga kampung ya?" tanya Bima. Tapi lelaki yang duduk sila di hadapannya itu tidak menjawab. Bahkan tergerak pun tidak. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika tubuhnya lunglai dan jatuh di atas semak-semak. Ternyata itu adalah bapak mertua Bima alias ayah Anjani. Lelaki itu sudah tidak bernyawa. Keadaannya sangat mengenaskan. Kedua bola matanya hilang. Ada lubang berukuran setelunjuk jari di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, Bima kaget sampai terjungkal. Ia bergegas pergi dari sana. Dengan panik ia lari menuju rumah Ki Suratman. Bima agak kesulitan mencari jalan. Kabut itu membatasi jarak pandangnya. Dengan susah payah, akhirnya Bima tiba di rumah Ki Suratman. Rumah itu juga tidak dikunci. Bima menerobos masuk sambil memanggil nama Ki Suratman dengan nada tinggi.
Di lantai rumah Ki Suratman juga ada genangan air dan daun-daun sirih yang berserakan. Dengan tergesa-gesa, ia membuka pintu kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada Ki Suratman yang sedang hikmat melakukan sebuah ritual. Ia duduk sambil mengacungkan keris pusakanya ke langit. Kedua bola matanya terpejam, bibirnya bergetar mengucapkan mantra. Ki, sapa Bima sambil pelan-pelan mendekati Ki Suratman. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Kanti iblis, kalimat itu otomatis keluar dari mulut Ki Suratman. Ia panik sambil mengamuk. Untung saja Bima bisa menenangkan Ki Suratman. Tenang Ki, tenang, ini saya Bima. Bima, ngapain kamu di sini? Tanya Ki Suratman. Saya mau cari ibu mertua saya Ki. Mereka kemana? Ada apa dengan Mojosari ini Ki? Kenapa bapak mertua saya mati? Si Kanti, ini semua gara-gara Kanti. Selama ini si Kanti juga menerorku Ki. Kata Bima. Ki Suratman tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tatap wajah kosong. Apa warga kampung ini semuanya mati Ki? Sebagian mati, tapi masih ada yang selamat. Mereka semua sudah mengungsi. Sebelum Bima bertanya kembali, tiba-tiba terdengar suara rombongan orang. Mereka menyanyikan lagu berbahasa Jawa. Mereka datang. Mereka siapa? Bima mengerutkan dahi. Karena penasaran, ia tengok rombongan orang itu dari balik jendela. Betapa terkejutnya Bima saat melihat ada sebuah arak-arakan tanpa wujud. Di atas arak-arakan itu ada saung kecil yang hanya muat satu orang. Arak-arakan itu berjalan sendiri tanpa ada yang menggotong. Kanti menoleh ke arah Bima. Wanita itu tidak tersenyum sedikit pun. Itu membuat Bima menjauh dari jendela. Jangan dilihat, bisik Ki Suratman. Bima dibawa oleh Ki Suratman menuju kampung tetangga. Kata Ki Suratman, ibu mertua Bima juga ikut mengungsi di kampung tersebut. Aku turut berduka atas kematian istrimu. Kata Ki Suratman membuka obrolan sambil berjalan. Ini masih ada hubungannya dengan Mojosari Ki. Anjani mati dengan cara yang tidak wajar. Ternyata saat kau menikahi Anjani di gubuk itu, si Kanti sudah bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi sekutu setan, dan istrimu adalah tumbal kelima. Dengan begitu, Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya. Jelas Ki Suratman. Jadi sudah ada pengantin yang meninggal sebelum aku menikahi Anjani? Iya, sebelum Kanti dipasung sudah ada 4 pengantin wanita yang meninggal. Sebelum kau menikahi Anjani, aku sempat menikahkan pasangan janda dan duda di gubuk si Kanti. Sampai sekarang mereka masih hidup. Dugaanku, Kanti ini hanya menumbalkan pengantin yang masih perawan saja. Kalau memang Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, kenapa dia masih menggangguku Ki? Kalau itu, aku tidak tahu. Bima tidak menimpali lagi. Ia mengarahkan cahaya senter ke arah jalan setapak. Setelah pernikahan kalian, Mojosari dilanda penyakit. Penyakit apa ya Ki? Bima mengerutkan dahi. Ada benjolan di punggung mereka. Semakin lama semakin besar. Setelah itu kempes dan mati. Satu persatu dengan mengenaskan. Penyakit itu sama persis dengan yang dialami istriku Ki. Ki Suratman mengangguk. Awalnya kami warga kampung mengobati benjolan itu dengan daun sirih, tapi tetap tidak berhasil. Dokter pun tidak sanggup menyembuhkan penyakit itu. Ki Suratman menghentikan langkahnya. Dari kejauhan ia melihat ada seseorang yang mendekat. Ia pun menarik tangan Bima, mengajaknya untuk bersembunyi di balik pohon dengan hati-hati. Ki Suratman dan Bima mengintip dari balik pohon. Itu Burhan, salah satu warga kampung Mojosari.
Burhan berjalan sempoyongan sambil menggapai-gapai benjolan di punggungnya. Ia meringis kesakitan, lalu jatuh tersungkur. Bima hendak menolong lelaki itu, tapi Ki Suratman menahannya. Jangan kau lihat itu. Ki Suratman menunjuk ke pohon yang menjadi sandaran Burhan. Dari atas pohon, perlahan merayap sosok wanita berjubah hitam. Kukunya juga hitam dan panjang. Ia mendekati Burhan yang sedang kesakitan di bawah pohon. Sosok wanita itu melilit leher Burhan dengan rambutnya yang panjang. Ia kemudian menarik tubuh lelaki itu ke atas pohon. Wanita itu mencongkel kedua mata Burhan dengan kukunya yang hitam dan panjang. Burhan berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, suara Burhan tidak terdengar lagi. Lehernya ditusuk menggunakan kuku oleh wanita itu. Setelah Burhan mati, tubuhnya dijatuhkan begitu saja dari atas pohon. Ayo kita pergi dari sini, ajak Ki Suratman. Bima tiba di kampung tetangga. Ternyata para pengungsi dari Mojosari tidak tinggal di rumah warga, melainkan dibuatkan tenda dari terpal. Warga kampung di sana awalnya takut kedatangan pengungsi dari Mojosari. Mereka takut penyakit itu menular. Namun, setelah berunding, akhirnya pengungsi Mojosari dibuatkan tenda yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Tidak butuh waktu lama bagi Bima untuk menemukan ibu mertuanya. Rusmana, ibu Anjani, saat itu sedang duduk di atas kursi plastik di luar tenda. Rusmana menoleh, seketika saja ia menangis dan menubruk Bima untuk memeluknya. Sambil terseduh, Rusmana lalu menceritakan kembali apa yang terjadi di Mojosari. Juga tentang suaminya yang mati di kampung itu. Ibu sendiri baik-baik saja kan? Tanya Bima dengan wajah khawatir. Di sini sakit. Rusmana menggapai punggungnya menuju titik yang ia rasakan sakit. Bima meraba punggung ibu mertuanya. Ternyata ada sebuah benjolan persis dengan yang dialami Anjani. Ketika Bima masuk ke dalam tenda, ia melihat keadaannya sangat memprihatinkan. Tengah malam Bima tidak bisa tidur, pikirannya kemana-mana. Ia tidak menyangka kalau hidupnya akan dihadapkan dengan situasi kalut seperti ini. Terlintas dalam benak Bima, ia harus kembali ke Mojosari seperti apa yang diminta mendiang istrinya. Maka malam itu juga ia berangkat ke Mojosari seorang diri. Bima menyusuri jalan setapak. Ia hanya membawa sebuah senter sebagai penerang. Setibanya di Mojosari, dia masuk ke rumah Ki Suratman. Rumah itu cukup besar. Selain menjadi tetua di Mojosari, Ki Suratman memang orang yang paling kaya di kampung itu. Bima menyusuri kamar demi kamar. Tidak ada yang aneh di rumah itu. Bima tidak menemukan petunjuk apapun. Namun, saat Bima hendak keluar dari rumah, kakinya menginjak keramik yang berderit. Keramik itu seperti tidak disemen. Itu berbeda dengan keramik lainnya yang kokoh dan menyatu dengan tanah. Bima penasaran, ia lalu bongkar keramik itu lalu menggali tanahnya. Siapa tahu dia menemukan sesuatu di dalam sana. Di kedalaman 100 cm, Bima menemukan kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Ia segera membukanya. Di dalam kotak itu terdapat seikat rambut, satu gigi taring, dan sebuah foto hitam putih. Bima terkejut melihat foto itu. Meski telah usang, ia jelas mengetahuinya. Itu adalah foto pernikahan Ki Suratman dan seorang wanita yang wajahnya tidak asing lagi bagi Bima. Wanita itu adalah Kanti. Di luar terdengar ringkih kuda. Buru-buru Bima memasukkan kembali kotak tersebut ke dalam tanah lalu menguburnya. Di luar sana ada Ki Suratman menunggangi kuda. Lelaki itu menghampiri Kanti yang berdiri di hadapannya. Kedua kaki Kanti masih dalam keadaan dipasung. Ki Suratman turun di punggung kuda. Mereka berdua sempat mengobrol, tapi Bima tidak mendengar obrolannya. Ki Suratman kemudian merogoh kunci dari saku jas hitamnya. Ia membuka balok kayu yang memasung kedua kaki Kanti. Kanti sempat menoleh ke arah Bima. Menyadari hal itu, Bima refleks menunduk.
Dan ketika Bima mencoba mengintip lagi, Ki Suratman dan Kanti sudah menghilang entah kemana. Setelah itu Bima merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di punggungnya. Ia panik. Bima langsung membuka bajunya lalu masuk ke dalam kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada sebuah lemari tua yang di bagian pintunya terdapat cermin besar. Bima berdiri membelakangi cermin untuk memastikan ada apa di punggungnya. Bima melihat benjolan misterius tumbuh di punggungnya. Benjolan itu bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Ia merasakan semakin ngilu dan sakit. Sementara itu di rumah Bima. Kanti, aku Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Kalau butuh bantuan tinggal panggil aku ya. Kata Zulfa dari balik pintu. Ia lalu menempelkan telinganya di pintu agar bisa mendengar dengan jelas jawaban dari Kanti. Masuk. Lirih terdengar suara Kanti dari dalam kamar. Bisa kamu aja yang keluar dari kamar. Soalnya aku gak dibolehin masuk sama Pak Bima. Tanpa ada jawaban lagi, pintu perlahan terbuka kembali. Dari balik pintu muncul sebuah tangan perempuan. Zulfa hendak menyentuh tangan itu. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Zulfa. Panggil Anjani. Iya Bu Anjani, jawab Zulfa sambil tersenyum ramah. Jangan. Iya Bu, kata Zulfa. Kalau ada apa-apa panggil Zulfa aja ya, bisik Zulfa sebelum ia menutup kembali pintu kamar Anjani. Malam itu Zulfa kembali menyisir rambut Anjani. Ia membersihkan butiran tanah yang tidak berselang lama ia mendengar suara teriakan wanita dari dalam kamar yang membuatnya selama ini penasaran. Jelas saja Zulfa panik. Ia langsung lari menuju kamar tersebut. Pintu kamarnya sudah terbuka lebar. Zulfa terkejut dengan apa yang ia lihat di dalam kamar itu. Ada sebuah makam dan seorang wanita berjubah hitam yang merayap di dinding. Zulfa masih mematung di kamar itu. Wanita berjubah hitam dan kukunya yang panjang dan hitam merayap mendekat ke arah Zulfa. Hanya dalam sekejap mata, sosok mengerikan itu sudah ada di hadapan Zulfa. Entah apa yang terjadi, lidah Zulfa seketika kelum. Wajahnya pun berkeringat dingin, ingin sekali ia lari dan meminta tolong. Tapi sekujur tubuhnya seakan membatu. Sulit sekali digerakkan. Zulfa lalu dicekik, tubuhnya ditarik masuk ke dalam kamar. Pintu seketika tertutup dengan sendirinya. Jangan! Dari kejauhan Anjani berteriak saat melihat Zulfa dibawa oleh makhluk itu. Anjani menangis lantaran tidak bisa berbuat apa-apa. Jauh sebelum Mojosari kena kutukan, kampung itu sebenarnya tempat yang nyaman dan tentram. Setiap tahunnya selalu ada pernikahan yang digelar di kampung itu. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada mitos sinting yang mengatakan kalau pernikahan adalah sebuah kesialan. Tapi itu dulu, ketika kampung dipimpin oleh Ki Abidin. Ia adalah tetua kampung sebelum Ki Suratman. Saat itu Ki Abidin adalah orang terkaya di Mojosari, lain halnya dengan Ki Suratman. Dulunya ia adalah orang miskin yang bekerja sebagai kuli cangkul di sawahnya Ki Abidin. Ki Suratman menikahi Kanti, seorang gadis Mojosari. Mereka berdua tinggal di gubuk reot yang terletak di tengah persawahan milik Ki Abidin. Setiap hari kerjaan Ki Suratman dan Kanti mengurus sawah majikannya itu. Mereka sangat patuh kepada Ki Abidin. Selain mengurus sawah, Ki Suratman juga dipekerjakan untuk menjaga kambing Ki Abidin. Ada 5 ekor kambing yang diurus Ki Suratman. Setiap sore, ia mencari rumput untuk memberi makan kambing-kambing itu. Semua berjalan baik-baik saja hingga pada suatu hari Ki Suratman tertimpa masalah. 1 ekor kambing yang ia urus tiba-tiba mati. Sedangkan itu adalah kambing kesayangan Ki Abidin. Kejadian itu membuat Ki Abidin marah besar. Ki Suratman dimaki-maki. Kanti juga tidak luput dari amarah Ki Abidin. Padahal kematian kambing itu bukan kesalahan Ki Suratman, sebab ia sudah mengurusnya dengan baik. Kematian kambing itu murni disebabkan oleh penyakit. Bangsat kau Suratman, kau apakan kambingku heh?
Sumpah Ki, aku sudah mengurusnya dengan benar. Sekarang memang sedang musim penyakit. Halah, alasan saja. Kau dan istrimu memang kacung sialan. Ki Suratman tidak terima dicaci separah itu. Ia sangat sakit hati. Ia berjanji akan melakukan apapun demi balas dendam pada Ki Abidin. Tengah malam Ki Suratman pergi ke hutan Ganta Rawang. Itu adalah hutan terlarang dan sangat angker. Hutan itu sangat jarang dijamah manusia. Semua orang tahu kalau di sana ada sumur keramat yang menjadi sarang setan. Konon dulunya di sana ada pengantin perempuan yang mati bunuh diri dengan cara loncat ke dalam sumur. Ki Suratman ingin meminta petunjuk kepada roh pengantin itu agar bisa kaya dan menjadi terhormat di Mojosari. Lebih dari itu, ia ingin membunuh Ki Abidin dengan cara gaib. Setelah sempat nyasar, akhirnya Ki Suratman berhasil menemukan sumur keramat itu. Sumur itu dirimbuni semak belukar. Ki Suratman harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Ki Suratman duduk sila di depan sumur sambil membakar kemenyan untuk mengundang makhluk gaib. Tidak lama setelah menyan itu dibakar, muncul sesosok wanita berjubah hitam dari dalam sumur. Nyai, tolong aku mau kaya raya dan balas dendam kepada Ki Abidin, bisik Ki Suratman sambil terus-menerus menunduk. Wanita itu menjulurkan lidahnya yang panjang lalu menjilati pipi Ki Suratman. Kemudian dari dalam mulutnya, ia mengeluarkan segumpal daging berwarna hitam pekat. Istrimu harus makan ini. Baik, Nyai. Ki Suratman mengambil gumpalan daging itu lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. Kanti masih tidur pulas. Buru-buru Ki Suratman membangunkan istrinya. Kanti, bangun, Kanti. Ki Suratman mengguncangkan tubuh istrinya. Ada apa, Mas? Tanya Kanti masih dalam keadaan mengantuk. Ki Suratman mengeluarkan segumpal daging dari dalam plastik. Makan ini. Ia menyodorkan daging tersebut ke wajah mulut Kanti. Kanti menolak, sebab dagingnya yang disodorkan suaminya bergerak-gerak seperti hidup. Ia merasa jijik. Kamu harus makan ini, aku ingin kaya. Ia mencekoki Kanti memaksanya untuk menelan daging tersebut. Ketika daging berhasil ditelan, punggung Kanti tiba-tiba terasa panas seperti dibakar. Kanti mengamuk dan berteriak seperti cacing kepanasan. Ki Suratman tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya itu. Di punggung Kanti ada benjolan yang bergerak-gerak membuat Kanti semakin berteriak kesakitan. Ia pun jatuh pingsan. Dan keesokan paginya saat Ki Suratman bangun, Kanti sudah tidak ada di saung. Ia menghilang entah kemana. Kampung Mojosari geger lantaran Ki Abidin dan semua keluarganya mati mengenaskan di rumahnya. Ada lubang di punggung mereka, itu seperti lubang bisul yang baru saja pecah. Kejadian itu membuat Ki Suratman sangat bahagia. Akhirnya dia bisa balas dendam kepada majikannya itu. Ia merasa sangat puas, sementara itu si Kanti sudah dirasuki oleh makhluk jahat di dalam tubuhnya. Ia sering menghilang dan datang kembali secara tiba-tiba. Bahkan Kanti sulit diajak bicara. Kekayaan Ki Suratman memang bertambah dari waktu ke waktu. Dia juga menjadi tetua di Mojosari menggantikan Ki Abidin. Namun yang tidak ia sadari adalah soal imbalan di balik keberhasilannya itu. Ki Suratman tidak tahu kalau kematian pengantin perempuan di kampungnya disebabkan oleh setan yang ia puja di sumur keramat. Ada seorang pengantin Jawa yang pernah bunuh diri di sumur keramat itu. Roh pengantin itu cemburu dengan setiap mempelai perempuan yang baru menikah. Oleh karena itu, ia selalu mengincar pengantin perempuan dan membunuhnya. Setelah tahu Ki Suratman tidak dapat membiarkan begitu kematian setiap mempelai perempuan di Mojosari. Ia pun sudah mendatangi sumur keramat itu dan meminta agar tumbalnya diganti dengan kambing atau kerbau. Tapi tetap saja, setiap ada yang menikah di kampung, si mempelai wanita itu selalu mati. Bahkan kematian itu dengan cara yang sama, yaitu munculnya benjolan di punggung mereka. Ki Suratman sempat mendapat petunjuk melalui mimpi. Ada seorang kakek tua yang memberitahu Ki Suratman kalau si pengantin mau selamat,
Kanti harus dipasung dalam gubuk yang terpisah dari pemukiman warga. Pernikahan juga harus digelar tengah malam dan di dalam gubuk Kanti. Ki Suratman menuruti petunjuk dalam mimpinya. Ia lalu menikahkan pasangan janda dan duda. Hasilnya pasangan itu selamat. Ki Suratman pun merasa berhasil. Ia tidak tahu kalau yang selama ini menjadi tumbal hanya pengantin yang masih perawan. Hal itulah yang menyebabkan Anjani mati. Dia menjadi korban setan sumur keramat. Bima mengenakan kembali pakaiannya, lalu pergi dari rumah Ki Suratman. Sebelum masuk ke dalam mobil, dari kejauhan ia mendengar suara perempuan minta ampun. Bima tidak jadi pulang. Penasaran, ia pun mencari sumber suara perempuan itu. Perempuan itu tidak lain adalah Mbok Hafsah, pembantu Ki Suratman. "Aku tahu apa yang telah kamu lakukan, Mbok," teriak Ki Suratman sembari menyeret paksa Mbok Hafsah menuju sumur keramat. "Ampun Ki, ampun." Bima terus mengikuti mereka. Setibanya di sumur keramat, Ki Suratman mendorong Mbok Hafsah hingga tersungkur di depan sumur. Warga kampung kena penyakit ternyata gara-gara Mbok Hafsah. Ngapain Mbok di sumur keramat ini, hah? Ki Suratman memarahi pembantunya itu. Ada garam yang ditaburkan di sekeliling sumur itu. Ia tahu kalau selama ini Ki Suratman melakukan pemujaan setan yang membuat warga Mojosari menderita. Tapi yang dilakukan Mbok Hafsah malah berakibat fatal. Setan penghuni sumur itu marah besar sehingga wabah penyakit menyerang Mojosari. "Kau harus menghentikan kutukan itu, Ki. Kasihan warga kita." "Aku emang salah, Mbok. Tapi aku lagi cari jalan keluarnya biar warga kita selamat. Dan sekarang Mbok Hafsah malah mengacaukannya. Pantas saja warga kita kena penyakit ini. Sumur keramat, Mbok. Ini sarangnya setan." Bima menguping percakapan mereka. Ia tidak menyangka kalau dalang dari semua ini adalah Ki Suratman, orang yang justru sangat Bima percaya omongannya. "Kau harus mati, Mbok." Ki Suratman menarik lengan Mbok Hafsah. Lelaki itu akan menjerumuskan pembantunya tersebut ke dalam sumur. "Jangan, Ki," teriak Bima. "Bangsat kau, jangan ikut campur urusan kami." Bentak Ki Suratman sambil mengeluarkan keris yang ia letakkan di pinggang. Keris itu dihujamkan ke arah perut Bima. Untungnya Bima masih bisa menghindar. Namun kemudian hantaman perut Ki Suratman dengan dengkulnya membuat lelaki tua itu terjungkal. Rupanya Ki Suratman tidak mudah menyerah. Ia bangkit kembali lalu menebas kerisnya. Kali ini ia mengarahkan pusakanya ke leher Bima. Namun lagi-lagi Bima mampu menepisnya. Keris itu lepas dari genggaman Ki Suratman. Dengan cepat, Bima meraih keris itu lalu menancapkan di leher Ki Suratman. Ia terkapar dan menghembuskan nafas di tempat, di samping sumur keramat. Bima segera membawa Mbok Hafsah keluar dari hutan. Mereka berdua sudah tiba di Mojosari. Lalu Mbok Hafsah mengajak Bima untuk masuk ke rumah Ki Suratman. "Dari dulu Mbok sudah tahu kalau Ki Suratman itu jahat. Tapi kenapa Ki Suratman tega berbuat seperti itu, Mbok? Dia sakit hati pada Ki Abidin yang tak lain adalah majikannya dulu. Ini gigi taring dan rambutku sengaja aku tanam di rumah ini sebagai salah satu ritual untuk menghancurkan kutukan kampung Mojosari. Kusertakan juga foto pernikahan Ki Suratman dengan Kanti biar mereka ikut binasa. Tapi ternyata ritualku malah berakibat fatal." "Jelas, Mbok Hafsah." "Mbok tenang saja, sekarang Ki Suratman sudah mati. Semoga warga kampung bisa selamat." Malam itu juga Bima mengantarkan Mbok Hafsah ke pengungsian karena hari sudah semakin malam. Keesokan paginya semua orang yang ada di pengungsian itu sembuh dari penyakit aneh yang beberapa hari lalu melanda mereka. Warga Mojosari pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara Bima harus pamit karena dia khawatir pada asisten rumah tangganya. Setibanya di rumah, Bima heran karena gerbang tidak dikunci. Bukan hanya gerbang saja, tapi pintu rumah juga tidak dikunci. Segera Bima masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima terkejut melihat Zulfa terkapar tidak sadarkan diri di samping makam Anjani.
Bima panik dan langsung membopong Zulfa. Wanita itu masih hidup. Bima membawanya ke rumah sakit. Bima menduga kalau rumahnya itu dirampok, namun dugaannya itu salah. Karena setelah dicek kembali, tidak ada barangnya yang hilang di rumah Bima. 2 hari berlalu, Zulfa juga belum siuman. Wajahnya pucat, kelopak matanya menghitam. Pihak yayasan sudah menjenguk Zulfa. Mereka bilang ke Bima kalau pihak yayasan akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun, Bima tidak mau lepas tangan begitu saja. Dia harus memastikan kalau Zulfa baik-baik saja. Tengah malam hujan mengguyur kota metropolitan. Bima tidur di samping ranjang Zulfa. Wanita itu masih tidak sadarkan diri. Pergelangan tangannya diinfus. Dadanya turun naik menandakan dia masih hidup. Sesaat kemudian, tubuh Zulfa bergetar, matanya melotot seperti melihat sesuatu mengerikan melayang di atas kepalanya. 2 perawat dan 1 dokter masuk ke dalam ruang itu. Mereka sibuk memeriksa kondisi Zulfa. Di saat seperti itu muncul rangkaian kejadian yang dilihat Zulfa. Ia melihat seorang perempuan mengenakan baju pengantin berjalan sempoyongan menuju hutan Gantarawang. Perempuan itu juga sedang hamil besar. Dia menangis sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Setibanya di sumur keramat, ia duduk bersandar pada dinding sumur sambil tak henti menangis. Air matanya menyatu dengan make up yang pudar, membuat garis hitam di pipi. Dia mengerang kesakitan. Jabang bayi dalam perutnya seperti memaksa ingin keluar. Di tengah hutan itu, ia melahirkan bayi perempuan. Bayi yang masih ada tali ari-arinya itu diletakkan begitu saja di pinggir sumur. Tanpa memperdulikan bayinya menangis, wanita itu naik ke atas tembok sumur lalu loncat ke dalam sumur itu. Dia tenggelam dan mati mengambang di dalam sumur itu. Mbok Hafsah yang masih terlihat muda menghampiri bayi itu dan membawanya pergi dari sumur keramat. "Tenang nak, kamu selamat. Aku akan merawatmu." Semenjak saat itu, bayi yang ia adopsi diberi nama Zulfa. Wanita yang bunuh diri itu bernama Sumarni. Acara pernikahannya diamuk warga lantaran dia melakukan perzinahan sebelum menikah. Saat itu suaminya diarak dan dipermalukan keliling kampung. Sementara Sumarni berhasil kabur ke hutan Gantarawang. Tubuh Zulfa kembali tenang. Perlahan matanya juga terpejam. Seorang perawat mengganti cairan infusnya, sedangkan dokter sibuk memberitahu Bima kalau Zulfa baik-baik saja. Tubuhnya masih lemah, perlahan Bima menyuapinya bubur. "Kita belum sempat kenalan. Aku Bima. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku pergi?" "Di dalam kamar itu, Pak, ada perempuan yang sangat mengerikan. Aku seperti dibekap. Dan setelah itu, aku tidak ada sadarkan diri." "Bu Anjani kemana, Pak?" "Kamu tahu Anjani dari siapa?" "Selama Pak Bima pergi, aku ditemani Bu Anjani di rumah." Seketika saja Bima meletakkan mangkok bubur yang dipegang. "Anjani itu istriku. Dia sudah meninggal. Aku menguburkannya di dalam kamar. Kalau kamu lihat kuburan di dalam kamar, itu adalah kuburan Anjani. Makanya aku melarangmu untuk masuk ke kamar itu." "Gak mungkin, Pak. Jelas-jelas Bu Anjani bersama aku semalaman. Aku nyisirin rambutnya." "Ya sudah, yang penting kamu selamat," kata Bima. Ia kembali menyodorkan bubur untuk Zulfa. 3 hari kemudian Zulfa sudah pulih. Bima meminta Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya, tapi Zulfa memilih untuk mengundurkan diri. "Kamu yakin gak mau kerja di sini lagi?" tanya Bima sambil fokus nyetir. Pagi itu Zulfa meminta diantarkan ke stasiun kereta api. "Ya Pak, saya mau cari kerjaan lain saja." "Kalau boleh tahu asal kamu dari mana?" tanya Bima lagi. "Saya nggak tahu asal saya dari mana, Pak. Dari kecil saya hidup di pantai asuhan. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa orang tua saya dan dari mana asal saya. Tapi saya cukup beruntung punya orang-orang baik di panti." "Terus ini kamu mau kemana?" Tiba-tiba saja suara besar dan serak keluar dari mulut Zulfa. "Mojosari." Jelas itu bukan suara aslinya Zulfa.
Bima terkejut. Dia menginjak rem mobil membuat Zulfa tersentak. Kenapa, Pak? Nafas Bima terengah-engah. Tadi kamu bilang Mojosari. Mojosari? Enggak, Pak. Saya tadi bilang mau ke rumah teman saya. Zulfa menggelengkan kepala. Bima menelan lidahnya sendiri. Setibanya di stasiun, Zulfa turun dari mobil Bima. Ia berterima kasih atas kebaikan Bima selama ini. Bima memberikan uang tambahan dan juga sebuah handphone. Di handphone ini ada nomorku. Kalau nanti kamu berminat kerja lagi di rumahku, telepon saja aku ya. Ujar Bima. Iya Pak, terima kasih. Mereka pun berpisah. Sambil tersenyum, Zulfa melambaikan tangan pada Bima. Tapi Bima juga tidak bisa memaksa Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya. Sesaat sebelum pergi dari stasiun, Bima melirik kaca spion mobilnya. Dari pantulan kaca itu, ia melihat Zulfa berdiri di pinggir jalan sambil terus memperhatikan mobil Bima. Di samping Zulfa, Bima melihat sesosok perempuan berambut panjang dengan pakaian hitam. Perempuan itu tak lain adalah Kanti. Bima mengerutkan dahi. Ia lalu mengerjapkan kedua matanya, seketika saja sosok Kanti menghilang. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.